cair, dan gas. Nah, penggabungan antara padat, cair, dan gas ini ya berbagai macam. Ada namanya emulsi, pasta, suppositoria, salut tablet, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kekentalan yang kita sebut sebagai viskositas, ini adalah suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir. Ya, semakin tinggi viskositas, semakin tinggi viskositas, ya, semakin tinggi viskositas, besar resistensinya akan semakin besar. Ya, viskositas berpengaruh terhadap laju penyerapan obat ya dari saluran pencernaan. Ya, tuh. Kalian kalau minum sirup ya antara kental sama cair kan pasti reaksinya lebih lama ya. Gini aja, secara kefarmasian kalau kalian minum obat promah dengan Milanta, pasti reaksinya lebih cepat Milanta ya. Karena pada proma itu dia dalam bentuk padatan, maka dia harus terdeformasi dulu ya. Entah cairan apa yang ada di lambung kita itu digunakan untuk mendeformasi ya, mendeformasi padatan tadi ya. Nah, fungsinya kita belajar reologi adalah seperti ini ya. Kita tahu sifat fisik suatu benda ya. Yang kita pelajari itu yang kita pelajari sebenarnya 3 zat utama, padat, cair, dan gas ya, padat, cair, dan gas ya. Oke. Kemudian apa ini kaitannya reologi ke formasi ya? Ini kaitannya dengan pencampuran dan aliran bahan-bahan. Kemudian pengemasan bahan tersebut ke dalam wadah serta pengeluarannya saat akan dipakai. Memberikan pengaruh terhadap daya terima pasien, ya, kestabilan fisis, ketersediaan hayati atau biological availability, ya, kemudian pemilihan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan produksi. Oke, materi ini sebenarnya sudah Bapak share di MS Team juga ya. Cuma nggak tahu tadi pagi bisa ya MS Team dengan anak pagi tadi, sekarang kok nggak bisa, nggak ngerti juga ya. Bang susah nggak tahu MS Team ya, enggak. Oke, nanti ini juga ada di video Bapak di YouTube kalau kalian pengen lihat ya bagaimana pemaparan reologi ini. Itu adalah video tahun kemarin ya kakak kelas kalian. Oke, biar dari beberapa sudut kalian bisa pelajari. Kalau ini ketemu Bapak hanya dalam waktu dua period atau dua jam mata kuliah, 2 SKS ya. 1 jam atau 2 kali 30 menit. Nah, Bapak contohkan ini aja ya. Ini misalkan stabilan fisis. Ya, stabilan fisis ini ya kayak tadi kita mau bawa obat biar nggak repot dalam bentuk serbuk, maka ditabletkan, ya, ditabletkan atau dikapsulkan. Ya, kalau ditabletkan berarti dia harus ada kestabilan fisis. Ya. Nah, insya Allah nanti kita belajar tentang stabilan fisis ini, proses kerjanya terjadi itu bagaimana. Dia merupakan konsep elektrostatik, ya, konsep listrik statis. Ya. Bagaimana ikatan antar partikel, ya, zat-zat padat tersebut saling menguat, ya. Seperti lem. Lem juga sebenarnya itu elektrostatik, ya. Didapatkan dari gaya tarik-menarik antar partikel tidak sejenis, ya. Kayak misalkan positif dan negatif, dia akan tarik-menarik. Nah, kemudian Bapak contohkan misalkan pencampuran dan aliran bahan-bahan atau pengemasan bahan tersebut dalam wadah serta pengeluaran saat dipakai. Nah, ini kayak tadi, kayak misalkan Bapak sebutkan krim atau salep, ya. Salep dimasukkan ke dalam satu tabung, ya. Kemudian bisa kita tekan, pencet, maka mengeluarkan krim. Ya, krim itu kemudian bisa kita oleskan pada permukaan kulit. Ya. Nah, treatment sediaan farmasi ini berbeda ya, berbeda konteksnya. Ketika kita mengobati luka di dalam, maka harus ditelan ya.
Mengobati luka di luar kulit berarti harus dioleskan. Kemudian mengobati hal lain mungkin ya, sel saraf dan sebagainya berarti masuk ke dalam transportasi darah ya. Nah itu fisika berperan dalam 3 hal tentang fisika zat, padat, cair, dan gas. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dalam penelitian dan teknologi farmaseutik ya, dan sejenisnya, pengukuran rheologi digunakan untuk mengkarakterisasi. Nah ini kemudian penuangan dari botol, ya, penekanan atau pemencetan dari suatu tub, tabung, atau wadah lain yang dapat berubah bentuk. Dan pemeliharaan bentuk produk dalam suatu bejana atau sesudah pengeluaran. Penggosokan bentuk produk di atas ke dalam kulit, dan bahkan pemompaan produk dan pencampuran dan penyimpanan ke alat pengisian atau pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Oke, kalau pemaparan ini terlalu banyak, kalian semua file ini udah Bapak simpan di MS Team ya, kembali lagi. Nah, Bapak coba menjelaskan secara sepintas ini. Kemudian penuangan dari botol, ya contohnya sirup ya. Kita kalau kita mengobati anak kecil dengan kita seorang dewasa itu beda ya, pasti beda. Anak kecil belum bisa menelan tablet atau kapsul, maka dibentuklah dia dalam bentuk sirup ya. Nah, sirup itu merupakan perpaduan antara padatan dengan cairan ya, ataupun suspensi, emulsi kalau emulsi terhadap gas ya. Nah, kemudian penekanan dan pemecatan dari suatu tub atau wadah lain yang dapat berubah bentuk. Nah, ini seperti kayak pasta ya, krim ya, yang di dalam tabung ya. Kemudian kita pencet. Pemeliharaan bentuk produk dalam suatu bejana atau sesudah pengeluaran. Kemudian penggosokan bentuk produk di atas atau ke dalam kulit. Nah, ini yang tadi Bapak bilang treatment mengobati luka di dalam ataupun luka di permukaan itu beda ya. Luka di luar bisa kita gunakan krim ataupun salep sehingga bisa kita paparkan pada luka tersebut ya. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar tentang absorpsi dan adsorpsi ya. Bagaimana seperti talak itu bisa bekerja menyerap lemak ya, ataupun bagaimana salep itu bekerja di atas permukaan kulit kita yang terluka ataupun teriritasi oleh substance lain. Nah, itu sebenarnya dari proses fisika ya. Proses fisika yang tadi Bapak sebutkan itu adalah tentang elektrostatik ya, listrik statis atau tarik menarik, atau kalau kalian ingat hukum Coulomb ya, interaksi antara dua muatan yang berbeda itu akan saling tarik menarik. Oke, kemudian nah kita udah masuk ke dalam mekanisme teori tentang shear stress ya, shearing stress, rate of shear atau shearing stress ya. Ini dasar kita belajar tentang viskositas, dasar kita belajar tentang aliran zat ya. Kalian pernah menuangkan air, kalian pernah menuangkan minyak, kalian pasti pernah menuangkan mungkin madu, ya, kalian pernah menuangkan sirup, semuanya kondisinya beda-beda ya, kondisinya beda-beda. Itu bergantung pada yang kita sebut sebagai ini ya, rate of shear dan shearing stress. Jadi gini, andai kan ini adalah balok kubus ya, kubus persegi panjang ya, dengan luas penampang atas A, luas penampang bawah B ya. Nah, kita dorong dengan gaya F. Nah, nanti akan terjadi deformasi dalam bentuk kecepatan ya, dV. Kita dorongnya ada kecepatan tertentu dan ada dx. Dx itu pertambahan. Nah, dV per dx ini yang kita sebut sebagai rate of shear ya, kecepatan dalam perubahan ya,
kecepatan dalam perubahan. Kayak bahasanya itu gini ya. Kalian ngikutin gaya gitu. Kalian ngikutin mode itu, mode kalian ketika mengikuti gaya kan ada yang cepat, ada yang lambat ya. Ada yang kalian biasa-biasa aja, ada yang mengikuti mode. Itu kecepatan dalam perubahan jarak. Kemudian shearing stress S, ini gaya persatuan luas yang menciptakan perubahan bentuk ya. Ini adalah tekanan ya. Seperti kalau kalian sekarang duduk di kursi, badan kalian itu menekan kursi itu ya seluas A. Maka gaya perluas itu kita sebut sebagai shearing stress. Nah, hasil ilmuwan menunjukkan bahwa perbandingan antara rate of shear dengan shearing stress itu ya mengklasifikasikan jenis aliran zat. Nah, oke. Nah, ini adalah stres ya. Stres itu adalah gaya perluas ya, dan G ini adalah rate of shear, kecepatan dalam perubahan. Ya. Nah, misalkan ada contoh nih. Jika sedikit minyak digosokkan ke dalam kulit dengan laju pergerakan relatif antara kedua permukaan adalah 15 cm per detik dan ketebalan lapisan adalah 0,01 cm, maka berapakah besar rate of shear-nya? Ini kalian ngusap-ngusap salep ataupun krim di dalam tubuh, di kulit kalian, misalkan tangan, ya, dan tebalnya ya tebal olesan tadi misalkan 0,01 cm atau 0,1 mm. Maka berapakah rate of shear-nya? Ya, tinggal dibagi aja, ini dV per dx ya. dV-nya adalah 15 dan dx-nya adalah 0,01. 15 dibagi 0,01 adalah sekitar 1.500. Maka rate of shear-nya adalah 1.500. Oke. Nah, shearing stress ya bisa terjadi terus-menerus atau sesaat. Bila perubahan yang terjadi kembali semula, maka elastik. Bila perubahan yang terjadi tidak kembali semula, maka ini aliran kental murni. Nah, sifat elastik dan aliran kental murni itulah tujuan utama kita belajar tentang rheologi ya. Jadi tipe aliran ya, benda ketika mengalir itu ada dua macam ya. Ada sistem Newton dan ada sistem non-Newton. Bapak akan tunjukkan video dulu ya, biar kita semacam ada brainstorming tentang ini. Video ini Bapak download dari internet ya, karena kalau bikin sendiri lumayan susah juga. Sebentar Bapak buka dulu. Rheology. Ya, Bapak tanya kalian dulu. Ini kelihatan ya? Coba buka audionya satu saja. Iya Pak, sudah kelihatan Pak. Oke, ya. Sekarang Bapak akan putarkan video. Video ini dalam bentuk bahasa Inggris, tapi nanti akan sedikit demi sedikit Bapak translate juga ya. Oke. Ini dari National Community ya. Jadi judulnya adalah Rheological Behavior of Fluid. Jadi perilaku rheologi ya dari fluida oleh Profesor Herschel Markovits, ini dari Mellon University ya, Mellon Institute. Pada tahun 1954 ya. Kalian belum lahir. Bapak juga belum lahir. Rheology, in its broadest sense, is a study of the relationship
between force and deformation in continuous media. Nah, rheology itu adalah, Bapak ulang lagi tadi, ini tentang... In this film, we shall... Rheology, in its broadest sense, is a study of the relationship between force and deformation in continuous media. Oke, rheology itu adalah studi tentang force dan deformasi ya di dalam suatu media. Ya, Bapak ungkapin lagi gini. Rheology itu adalah studi tentang gaya dengan deformasi, dengan perubahan dalam suatu media. Gitu, ya. Kalian melakukan deformasi terhadap suatu benda. Ya, contohnya gini. Kalian mau matahin kayu. Nah, itu mau mematahkan itu dengan gaya, ya, sampai terjadi patah. Nah, itu kita sebenarnya sedang belajar tentang rheology. Tapi kaitannya ini adalah dengan media berupa media zat cair. Ya. In this film, we shall focus our attention on fluids. We have marked a portion of a flow field outside the viscous boundary layer. Here, water behaves almost like an inviscid fluid. In the model of the inviscid fluid, the basic assumption behind the stress-deformation relation, whether the fluid is equilibrium or in motion, is that there are no shear stresses, or equivalently, that the pressure is isotropic. This statement, when combined with the balance of momentum equation, leads to Euler's equation of motion. In this flow, glycerin shows evidence of shear stresses. Water and glycerin are two of many fluids that behave in a manner called Newtonian. Ya, oke, Bapak potong aja ya. Ini yang kita sebut rheology. Ini bisa melar seperti ini, ya bisa terdeformasi atau bisa berubah shape-nya itu karena pengaruh force ya. Nah, pengaruh force terjadinya deformasi ini adalah rheology. Ya. With no relative motion, the Newtonian fluid has no shear stresses. The pressure is isotropic. In relative motion, however, the stresses are linear functions of the instantaneous velocity gradients. If we formulate this stress deformation relation for the Newtonian fluid so that it is independent of the observer and couple it with momentum equations, we obtain the Navier-Stokes equation. There are many situations, however, for which these models are quite inadequate. This is especially the case when you are dealing with materials containing large molecules. Ya, kalian perhatikan marble ini, ya, kelereng ini. Kelereng ini dibentuk dari padatan, campuran padatan dan cairan. Ya. Nah, setelah dia pukulkan for example, bounces quite vigorously, like an elastic solid. Yet, it really is a fluid. We'll come back to it later. Here's a viscous material, which I can pour into this beaker. No, I think I'll use this beaker instead. I can even cut it to length. Fluida ini harus dipotong dengan gunting ya. Artinya tingkat kekentalannya sangat tinggi sekali. This material is a solution of a high polymer. Some other materials that do not follow the simple Newtonian model are molten plastics, egg white, paint, and mayonnaise. Mayonnaise holds a shape if you let it alone, yet it spreads with ease. Here is a more controllable experiment illustrating the same phenomenon. There is no stopcock at the bottom, and this vessel is open to the atmosphere on top,
and yet this clay suspension does not flow. I can put this simple piston here, place this small weight on it, still no flow. Now a larger weight, it flows, but very slowly. Ini terjadi aliran, tapi masih sedikit ya. Tapi ketika weight-nya, bebannya ditambah, maka terjadi deformasi ya. Terjadi penekanan tertentu terhadap substance ini. Kalian perhatikan ketika dia patah. Nah ini adalah batas deformasi ya. Kalau di bahasa Indonesia itu mungkin ambang batas deformasi. Dia bilang sebagai flow stops. In a state of equilibrium, this material can support a shearing stress up to a critical value called a yield value. Critical value, ya, sampai Even dengan with materials not having yield value. Sampai dengan nilai kritis, ya, nilai kritis itu sampai dengan dia tuh patah, ya. The Newtonian fluid cannot explain many flow phenomena. For many of these, a more general model, that of the memory fluid, does provide an explanation. For the memory fluid, the pressure is isotropic in the equilibrium state where no changes of either the stress or the deformation are taking place. In relative motion, however, in contrast to the Newtonian fluid, the history of the deformation is significant. Instead of a linear function, the memory fluid reveals nonlinearities. In fact, nonlinearity affects both the shear stresses and the normal stresses. Ya, oke. Bapak potong lagi ya. Jadi nanti bahwa aliran Newton, tipe aliran itu terdapat dua jenis ya. Newtonian fluid dan non-Newtonian fluid. Non-Newtonian itu bisa berada pada inviscid fluid ataupun memory fluid. Ya. Ini adalah bagan atau standar utama kita belajar tentang rheology. Ya. Dan pada keadaan equilibrium, ya, pada keadaan setimbang dan pada keadaan tidak setimbang itu berbeda pada shear stress. Ya. So, for the memory fluid, the stress is a nonlinear function of the history of the deformation gradient. Nah, ini nonlinear function itu bahwa grafiknya itu dia tidak lurus ya. Nanti setelah ini ada video di mana garis itu tidak lurus dan ada garis itu berbentuk eksponensial ataupun parabolik. For this model too, flow problems are solved by expressing this assumption mathematically and using the momentum equations. First, we will look at experiments demonstrating that stress does depend on the history of the deformation. This material exhibits both viscous and elastic characteristics. Honey has a high viscosity, but no elasticity. Remember the fluid ball? It was like an elastic solid. Ini tadi ya fluid ball itu ya. An elastic solid has a preferred configuration to which it will return when stresses are removed. A viscoelastic fluid behaves similarly if the stress has been applied only for a short time. But in contrast to the elastic solid, the fluid's memory is not perfect. This time-lapse sequence shows that if the stress acts for a time long compared with the relaxation times of the fluid forgets its previous state. In reality, it took 45 minutes for the force of gravity to change the ball into a puddle. This is a container of high polymer solution. I'll drop in a steel ball.
Again. Once more in slow motion. This liquid too is viscoelastic. Here's some more polymer solution. I can put this cylinder into it. And turn it a full 360 degrees. When I let go quickly, it returns almost half the distance. Yeah. This time, I'll hold it for a few seconds. Since the fluid has a fading memory, when I do let go, the recovery is a much smaller fraction of the original deformation. We can make quantitative measurements of viscoelastic behavior in this type of apparatus. The test liquid is confined in this annulus. The outer cylinder is held stationary, and we can apply a torque to the inner one with this weight, which we can hang there. A trigger here releases the mechanism. To remove the torque, there is a slip toggle there. We can record the response of the inner cylinder, that is its angular rotation as a function of time, with the pen on a chart moving at constant speed. The weight of the recording pen is counterbalanced by this small weight. Astagfirullah. Sorry agak berisik nih. Babang. Sorry. Sorry, ada ondel-ondel. Ya, Bapak jelaskan sedikit ya. Ini jadi kita akan menguji ya suatu benda ini ke dalam menguji suatu zat cair ini apakah dia elastik ataupun dia non elastik ya. Dengan cara memberikan suatu beban tertentu dengan rotasi tadi ya. Kalau yang pertama itu dengan rotasi, kalau dia balik lagi 360 derajat itu berarti elastik sempurna ya. Elastik sempurna itu seperti ketapel, itu kayak kalau kalian megang ketapel balik lagi ditarik karet ditarik kemudian dia balik lagi posisi awal, maka elastik sempurna. Nah, beberapa benda itu hampir banyak benda itu tidak elastik ya. Nah, ini percobaannya adalah semacam ini dengan memberikan suatu beban tertentu ya pada suatu fluida tertentu, maka akan memberikan grafik, apakah grafik itu dalam bentuk garis lurus atau garis dengan melengkung tertentu ya, grafik kuadrat atau grafik parabolik. Nah, kita lihat dari beberapa jenis fluida di sini ya. We have, of course, designed this experiment to minimize extraneous effects arising from the inertia of the fluid, the inertia of the moving parts, and from friction. The first experiment is with a Newtonian fluid designated by the letter N. A constant velocity is attained almost at once since inertial effects are small. Now the applied torque is zero again. Ya, oke. Bapak potong dulu ya. Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Di sini tuh garis lurus ini. Kalau garis lurus, artinya lurus itu linear ya. Linear itu berarti dia berupa Newtonian ya, atau seperti kayak air, minyak ya, kemudian zat dengan resistivity yang bernilai konstan ya. The cylinder stops immediately. This time, the fluid in the annulus is viscoelastic. A constant velocity is not immediately obtained. Even though the stress is constant, the deformation and the rate of deformation are changing with time. Now the weight is disengaged. Ya, Bapak potong lagi ya. Nah, ini grafik parabolik ya.
Ini grafik parabolik, artinya fluida di sini ini bukan fluida elastik sempurna ya, bukan fluida Newtonian, bukan fluida Newtonian, tapi fluida non Newtonian ya. Let's watch that again. It takes a while for the viscoelastic fluid to acquire the steady state motion appropriate to the constant torque. When we remove the torque, we see the cylinder actually reverse its direction. Although no torque is being applied, the material is deforming because of the elastic character of the fluid. Not all the energy... Ya, grafik ini menunjukkan karakteristik dari fluida ya. Kalau Bapak bilang ini adalah grafik parabola, ya, ini adalah grafik eksponensial. Ya. Oh, maaf, oh ya, ini grafik parabola, ini grafik eksponensial ya. Artinya bahwa dia pada satu batas tertentu maka dia akan terdeformasi ya menjadi padatan dengan struktur tertentu ya, yang menunjukkan ini adalah angular deformasi ya, artinya dia deformasi pada angular itu sudut ya, kayak tadi karena ini diputar 360 derajat ya, setiap putaran 360 derajat dan dia menghasilkan grafik seperti apa. Nilai puncak ini yang kita sebut sebagai ambang batas deformasi ya, ambang batas ketika benda itu terjadi patahan ya. Seperti kalau Bapak bilang mudahnya ketika kalian mau mematahkan kayu ya dengan tenaga sekuat-kuatnya, tenaga ini bertambah ya. Tenaga ini bertambah sampai pada satu titik tertentu. Nah, ini adalah titik patahnya ya. Patah kemudian crack, nah baru ini akan melemah ya. Kalian kan pasti udah setelah patah itu jadi melemah, nggak perlu tenaga besar lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita pakai Zoom ini hanya berlaku cuma 40 menit ya, dan kita punya tinggal waktu 3 menit lagi. Kelas pagi emang cuma videonya sampai di sini juga. Jadi ini Bapak akan stop dulu videonya. Dan mungkin kita kuliah hari ini sudah 4:22 ya, masih 8 menit lagi. Mungkin Bapak akan cukupkan karena 2 menit lagi, setelah 2 menit lagi ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita akan sambung lagi nanti minggu depan dengan materi ini lagi, ya materi tentang reologi. Mungkin reologi ini 2 atau 3 pertemuan ya. Sekarang kita baru baru pendahuluan dulu ya, baru pengantar dulu. At least kalian sudah mengenal yang pertama adalah reologi itu apa ya. Reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat alir zat ya. Reologi itu berkaitan dengan viskositas, kekentalan zat cair. Nah, viskositas itu didapatkan dari apa? Viskositas itu didapatkan dari stress per rate of shear ya. Tadi dV per dx atau force over area. Oke, Bapak kira mungkin cukup aja dulu kuliah hari ini karena tinggal nggak lebih dari 1 menit lagi. Bapak akan cukupkan, kalian boleh buka suaranya untuk menjawab salam Bapak. Ketika nanti salam sudah dijawab, berarti kita sudah selesai kuliah hari ini ya. Oke, silakan buka audionya. Ya, kita cukupkan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu minggu depan ya. Ya, sama-sama. Oke, ya, oke.